Indonesia pada masa perjuangan. Nah, jadi pada tahun 1945 hingga 1950, Indonesia mengalami kondisi di mana kondisi ekonomi yang tidak stabil hingga menghadapi agresi militer Belanda dan sistem pemerintahan yang sering gonta-ganti. Dari catatan sejarah, kita sempat pakai sistem pemerintahan presidensial, yang mana presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lalu pindah ke sistem pemerintahan parlementer, yang mana presiden sebagai kepala negara saja. Bahkan ekonomi kita sempat hancur karena blokade Belanda yang saat itu melakukan penutupan sektor perdagangan Indonesia, lalu terjadinya inflasi tinggi serta kekosongan kas daerah. Tetapi untuk mengatasinya, pemerintah melakukan beberapa upaya yang dilakukan, yaitu seperti diplomasi beras ke India, pembentukan Banking and Trading Corporation, sampai dikeluarkannya mata uang pertama kita, ORI, yaitu Uang Republik Indonesia, serta hingga transmigrasi penduduk Jawa ke Sumatera. Selain itu, pada masa demokrasi liberal ini terdapat bubarnya Republik Indonesia Serikat atau yang dikenal sebagai RIS, yang mana Indonesia pada masa itu dibagi jadi 7 negara bagian, tetapi hanya bertahan 8 bulan sejak berdirinya pada 27 Desember 1949. RIS bubar karena rakyat Indonesia tetap menginginkan bentuk negara kesatuan. Dan pada masa ini, negara Indonesia menggunakan Undang-Undang Sementara 1950 yang disusun oleh konstitusi hasil pemilu. Lalu masalah utama pada saat itu adalah ekonomi yang masih sebagai warisan kolonial, makanya muncul kebijakan Gerakan Benteng dari Sumitro Jojo Hadikusumo untuk membantu pengusaha lokal, dan sistem Alibaba untuk kerjasama pengusaha pribumi dan non-pribumi. Meskipun politiknya panas dan kabinet sering jatuh bangun, prestasi besar Indonesia di era ini yaitu sukses menyelenggarakan pemilu pertama pada tahun 1955. Sekarang kita masuk ke demokrasi terpimpin. Nah, karena demokrasi liberal dianggap terlalu gaduh, Bung Karno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mana sebagai tanda masuknya ke era demokrasi terpimpin, yang dimana kekuasaan ini berpusat di tangan presiden. Di masa ini ada ideologi Nasakom, yaitu nasionalis agama komunis. Ekonomi kita berubah jadi sistem etatisme, di mana semua diatur negara, tapi sayangnya malah terjadi inflasi besar-besaran. Di sisi lain, politik luar negeri kita semakin berani, kemana kita keluar dari PBB tahun 1965 karena protes soal Malaysia, dan puncaknya adalah ketegangan politik yang berakhir pada peristiwa G30S PKI yang mengubah sejarah kita selamanya. Jadi, dari masa perjuangan sampai demokrasi terpimpin, kita bisa lihat kalau membangun negara ini tidak instan. Banyaknya kendala sistem politik dan tekanan dari dunia internasional yang harus dihadapi. Nah, sambil kita sibuk berbenah di dalam negeri, dunia lagi panas-panasnya karena perang dingin antara Amerika, yaitu blok barat, dan Uni Soviet atau blok timur. Indonesia ada di mana? Sesuai prinsip politik bebas aktif, kita gak mau memihak. Bung Karno bahkan menginisiasi Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1955, dan gerakan non-blok. Hubungan kita sama Amerika sempat tegang karena mereka diduga terlibat pemberontakan PRRI atau Permesta. Akhirnya di akhir 50-an, Indonesia mulai terlihat lebih mesra dengan blok timur, terutama untuk urusan bantuan senjata berebut Irian Barat. Oke guys, sekian video aku kali ini. Thank you for watching. Yeay.